Nah, dari pencampuran 4 sifat Pertiwi ini 4 sifatnya. Bobo Angkoso itu Puto Dewa. Nah, Pandowo kaping 6 itu kesatuan dari 5 sifat ini menjadi satu manunggal. Akhirnya manjing ono sifat sidarani parikesit. Nah, banyak yang itu yang dinamakan sing lagi viral Satrio Piningit itu. Nah, gitu. Ya, jelaskan masalah Satrio Piningit ya. Nah, Satrio Piningit itu bisa diartikan secara umum. Juga bisa diartikan secara khusus. Iya. Nah, yang namanya Satrio akhir zaman ini ada 4 sifat dari atau jenis Cokro Wahyu Cokroningrat. Wahyu Cokroningrat. Ya, Wahyu Cokroningrat. Itu pengertian Satrio Piningit dalam artian umum atau khusus, Mas? Nah, nanti saya jelaskan. Oke, siap. Monggo. Nah, di dalam pewayangan itu ada yang namanya Wahyu Cokroningrat, itu ada 3 yang menerima itu Wahyu Cokroningrat. Semuanya menerima Wahyu Cokroningrat. Cokro itu kan sifatnya putaran zaman, ya, yang selalu berulang-ulang. Ningrat itu sifatnya hamemayu hayuning bono. Nah, sifatnya itu untuk kesejahteraan, untuk pemeliharaan, agar bumi ini lestari kembali gitu loh sifatnya. Yang diberikan wewenang untuk melestarikan alam kembali kepada kemurniannya. Itu yang namanya Cokroningrat, ya, roda putaran kehidupan, ruang dan waktu. Nah, itu dibagi 3 wahyu. Satu yang menerima adalah Wahyu Kasatriyan. Wahyu Kasatriyan itu di dalam pewayangan yang menerima adalah Bima. Bima itu titisannya Bathara Bayu, yang sifatnya oksigen atau angin. Lah, angin itu sifatnya menempati segala ruang yang sifatnya global. Ya. Nah, sifatnya global ini artinya banyak. Sing diarani Satrio Piningit lebih dari 1. Itu Satrio Piningit. Nah, gitu. Itu arti secara khusus loh ya. Kedua, Wahyu Katentreman. Wahyu Katentreman diterima oleh Krishna dan Semar. Krishna berperan sebagai seorang ratu, Semar berperan sebagai kaulo, alit, ya kan? Kedua-duanya memberikan pengayoman ketentreman. Yang ratu ini sifatnya ada di dalang, yang satunya sifatnya ada di bendo apa jenenge pamomong. Misalnya ini ada Pandawa ini lagi ada apa, dia konsultasinya sama Semar, juga konsultasinya sama Kresna, kan ngono Bathara Kresna. Itu Wahyu Katentreman, sifatnya memberikan ketentraman, pengayom, membimbing, sifatnya pembimbing. Mandito, sebagai kan seorang pandito, ibarat Satrio Pinandito itu. Nah, yang ketiga itu adalah Wahyu Pulung Ratu. Nah, Wahyu Pulung Ratu itu diterima oleh Arjuna, yang diturunkan pada cucunya yang namanya Parikesit. Mengapa sifatnya banyu pelak manitis ya, genetika ini mengalir ning putune. Nah, sing nampa Wahyu Pulung Ratu ki Arjuna nurun ning Parikesit. Itu hakikat yang secara khusus. Nek diartikan secara umum, ya iso wae diarani kabeh diarani Satrio Piningit. Ya iso kita menginginkan yang sesuatu yang terpinggir menjadi tercerahkan. Ya toh. Ratu adil. Iso diarani apa, kita bisa memberikan keadilan di dalam diri kita, mikro dan makro. Ya bener. Nah, ngono. Tapi di dalam pewayangan itu juga ada konsep atau yang namanya
pengetahuan yang diartikan Wahyu Cokroningrat itu tadi ya, yang sifatnya banyak itu Satrio Pinilih itu tadi, yang sifatnya Wahyu Kasatriyan ya diberikan oleh Bima tuh. Nah dari ketiga ini, dari Wahyu Pinilih, Wahyu Katentreman, Wahyu Pulung Ratu, itu sifatnya memberikan pemeliharaan untuk alam semesta ini, diberikan tugas untuk memelihara. Mulai diarani Wahyu Cokroningrat. Cokro itu adalah putaran roda waktu, ruang dan waktu yang selalu berulang-ulang terus. Dan Cokroningrat itu sifatnya itu memberikan istilahnya pemeliharaan gitu. Hamemayu hayuning bawon itu ya, ningrat itu. Berarti intinya sosok yang akan menjadi Satrio Piningit itu orang-orang Pinilih yang memiliki atau bahkan menerima wahyu-wahyu. Itu yang jumlahnya banyak itu Satrio Pinilih. Berarti Satrio Pinilih itu jumlahnya banyak. Banyak. Kalau Satrio Pinilih cuma satu. Apa Pining itu sifatnya pandito, namanya Wahyu Katentreman. Itu ada dua. Semar karo Kresna. Semar sama Kresna ya. Ya. Loh. Nek Wahyu Pulung Ratu satu. Sing diarani Ratu Adi itu terjadi tahun 2040 atas. Nek Satrio Piningit yang sing diarani mendekat-mendekat ini sifatnya memberikan, jadi ini menjembatani, ini memberikan ketentraman di dunia dulu. Nek wis tentrem lagi jumenengan ratu. Berarti intinya nanti 2040 itu yang namanya Ratu Adi. Ratu Adi lagi ini. Mas, kalau kita melihat kita kembali ke cerita yang tadi Mas, apakah posisi kita sekarang ini kalau bisa kita gambarkan di pewayangan itu, apakah masih di zaman Bratayuda, apakah sudah menginjak ke Parikesit sekarang? Iya. Ini kan ngancik Bratayuda mau dilaksanakan. Berarti belum. Sudah. Jadi sudah ibarat prajurit sing maju. Jadi kan gini Mas, setelah Bratayuda kan baru muncul Parikesit. Berarti intinya di zaman sekarang kan belum muncul Parikesit. Belum. Apa nunggu nanti 2040? Nah ini nggon wayang ini masih posisi pada dalam kandungan gampangannya. Oh gitu. Berarti kita masih di zaman Bratayuda Mas ya? Ya itu masih penuh dengan tantangan. Di dalam pewayangan kan yang istrinya Abimanyu itu kan waktu perang kan Abimanyu kan nggak ada. Betul. Posisi itu mengandung Parikesit kan ngono ceritanya gitu. Nah Parikesit itu kan setelah umur dewasa baru menjadi ratu gitu. Tapi Bratayudanya jaraknya sudah jauh. Bratayuda itu karena setelah Bratayuda kan masih ada pembenahan lagi Mas. Lah sing membenahi sapa? Ya Satrio Piningit ngono lho. Mas. Jadi Wahyu sias mberi Wahyu Katentreman memberikan pemeliharaan. Ya maksudnya ini dandan sing bertugas dandan. Lah sing dadi Wahyu Pulung Ratu iki mau Ratu Adi mau. Berarti tidak menutup kemungkinan Satrio Piningit akan menjadi Ratu Adil. Bisa jadi seorang ayahnya Ratu Adil. Ayahnya Ratu Adil. Kan zaman kerajaan ini kan nurunin anak. Zaman dulu kan turun temurun ya. Sistem kerajaan ini misalkan dari Raden Wijaya nurun ke Jayanegara kan ngono toh. Ya toh. Ibuana Tunggadewi nurun yang Hayam Wuruk kan gitu. Yes, seperti itu. Masih lama Mas ya, 2040. Itu wahyu kita sudah menemukan Wahyu Katentreman zaman Katentreman wis apik Mas. Wis termasuk bagus. Lah besar-besarnya itu benar-benar yang diarani Gemah Ripah Loh Jingawi itu yang namanya datangnya Ratu Adi yang masih tahun 2000 sekitar 2045 lah. 2000 berarti 2040 ke atas Mas ya.
Itu pun dia bergelar raja masih umur belasan tahun. Udah mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Itu kecerdasannya luar biasa. Mas, tadi Mas Dinas kan bilang bahwa Satrio Piningit itu bisa dikatakan ayahnya Ratu Adil, ya kan? Intinya kalau lagi kerungu gitu Mas. Intinya gini Mas, ya benar. Intinya kan berarti kan posisi ayah mungkin sekarang keturunan lah yang nanti yang akan menurunkan Ratu Adil. Otomatis sekarang kan sudah ada Mas. Belum terlahirkan yang Ratu Adilnya. Tapi bapaknya Udah ada, ya wis bapaknya wis perang malah. Cuman kan di dalam pewayangan itu masih ada di kandungannya Abimanyu, apa istrinya Abimanyu. Nah setelah Broto itu selesai, Parikesit lahir. Nah, kan? Di dalam masa pembenahan itu Parikesit itu masa pertumbuhan pendewasaan. Gitu. Dan belum ada usia berarti umur enak 20 tahun wis dianggap Ratu Adil karena apa kecerdasannya ya sangat. Udarane Wahyu Pulung Ratu. Nek sing diarani Satrio Piningit ya paralek worker ya Mas. Terus gini Mas, terkait dengan Ratu Adil Mas. Tidak untuk kemungkinan tidak harus orang Jawa. Bagaimana Mas Dinas melihatnya? Sosok Ratu Adil yang Jawa. Jawa ya. Jawa. Jawa Tapi Jawa Tengah atau Jawa Barat? bahwa aku rasa tutupin rahasia. Tapi yang jelas orang Jawa. Ibinanya turunnya sekolah kerajaan kita dulu, leluhur kita dulu, turun temurun dari Singasari, Kediri, Majapahit, Mataram, turun terus garisnya. Garisnya kan dari itu sampai Singasari, Kediri, Majapahit, Mataram.